Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Farhanina Yulian, pada perkuliahan analisa vektor. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang geometri pada ruang dua dimensi. Geometri dimensi 2, kompetensi dasarnya kita mengidentifikasi sudut, menentukan keliling bangun datar dan luas daerah bangun datar, menetapkan transformasi bangun datar. Pengertian sudut. Di dalam taksonomi belajar menurut Ginch, sudut adalah suatu konsep dasar. Maka dari beberapa cara untuk mendefinisikan tentang pengertian sudut dapat melalui salah satu pendekatan melalui rotasi garis sebagai berikut. Nah, ini ada garis AB, kemudian AB aksen. Garis antara AB dan AB aksen menghasilkan suatu sudut yang disebut dengan sudut alfa. Selanjutnya, sudut dalam kedudukan baku. Sudut theta tidak dalam kedudukan baku di sini antara garis AC dan AB. Kemudian sudut theta dalam kedudukan baku berarti dia ada dalam koordinat kartesius ya, garis AB dan AC-nya. Sisi AB disebut sisi permulaan dari sudut theta, kemudian sisi AC disebut sisi batas dari sudut theta. Selanjutnya adalah sudut sebagai bentuk. Ada beberapa bentuk sudut, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut lurus, sudut penuh, sudut tumpul. Kemudian sudut refleks. Selanjutnya adalah besar sudut. Besar sudut itu dibagi menjadi 3, ada seksagesimal, radial, kemudian sentisimal. Sistem seksagesimal yaitu di sini sebagai motivasi digunakan sejarah matematika bahwa berdasarkan hasil penggalian situs purbakala di lembah Mesopotamia atau sekarang termasuk daerah Irak, diketemukan bahwa ilmu pengetahuan yang dimiliki bangsa Babilonia pada masa itu sudah sangat tinggi. Bahkan dari peninggalan bangsa Sumeria, kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi didapati telah membagi satu putaran penuh menjadi 360 bagian yang sama. Inilah yang menurut dugaan para ahli bahwa satu lingkaran penuh dibagi menjadi 360 derajat, ditulis selanjutnya dengan simbol 0 ya, derajat seperti ini. Nah, ini adalah ilustrasinya, gambarnya. Selanjutnya adalah sistem radial. Sebagai motivasi diceritakan bahwa untuk mengukur sudut elevasi penembakan meriam dalam kemiliteran zaman dahulu diperlukan ukuran sudut yang tidak menggunakan ukuran derajat, namun ukuran lain yang lazim kita kenal dengan istilah sistem radian. Dalam sistem radian yang dimaksud besar sudut satu radian adalah besar sudut pusat dari suatu lingkaran yang panjang busur dihadapkan sudut tersebut adalah sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, ini adalah ilustrasi dari sistem radian. Sehingga diperoleh hubungan 180 derajat itu sama dengan pi radian. 1 radian itu ekuivalen dengan 57,296 derajat, ekuivalen dengan 57 derajat 17 menit 45 detik. 1 derajat itu ekuivalen dengan 0,017453 radian. Selanjutnya adalah sistem sentisimal.
Pada instrumen-instrumen untuk keperluan astronomi, peneropongan bintang teodolit dikenal satuan sudut yang sedikit berlainan dengan kedua ukuran di atas. Sistem ini kita kenal dengan nama sistem sentisimal. Pada sistem ini satu putaran penuh adalah 400 G atau dibacanya 400 grad. Sehingga besar sudut setengah putaran adalah 200 grad. Besar sudut seperempat putaran adalah 100 grad. Besar sudut 1/400 putaran adalah 1 grad. Untuk ukuran sudut yang lebih kecil dikenal dengan 1 grad sama dengan 10 dgr atau desigrad. 1 desigrad sama dengan 10 centigrad. 1 centigrad sama dengan 10 miligrad. 1 miligrad sama dengan 10 desimiligrad. Selanjutnya adalah besar sudut pusat dan sudut keliling. Nah, dari gambar ini kita akan mencari berapakah derajatnya. Ternyata derajatnya adalah 360 derajat dikurangi 2 kali 40 derajat sama dengan 280 derajat. Selanjutnya adalah beberapa relasi sudut. Di sini ada sudut yang bersisihan, jumlahnya 180 derajat, yaitu sudut A1 dengan sudut A4 sudut A1 dengan sudut A4 dan sudut A2. Sudut yang berpelurus jumlahnya 180 derajat, yaitu sudut A1 dengan sudut A4 dan sudut A2. Sudut bertolak belakang sama besar, yaitu sudut A1 dengan sudut A3, sudut A2 dengan sudut A4. Sudut berpenyiku jumlahnya 90 derajat. Selanjutnya, nah ini adalah garis-garis yang memotong ya. Ini C memotong garis A dan B. Garis A dan B itu sejajar. Kemudian ada segitiga CDE dan segitiga ABC itu sebangun. CD per CA sama dengan CE per CB sama dengan DE per AB, di mana garis DE itu sejajar dengan garis AB. Selanjutnya segi 4. Nah, segi 4 ini apabila diturunkan itu dia bisa menjadi segi 4 tali busur, jajar genjang, layang-layang, trapesium, dan segi 4 garis singgung. Kemudian apabila kita turunkan jajar genjang itu bisa menjadi persegi panjang dan belah ketupat, dan persegi panjang dan belah ketupat itu bisa menjadi persegi. Selanjutnya trapesium itu dibagi jadi 2, ada trapesium siku-siku dan trapesium sama kaki. Baik, selanjutnya adalah latihan soal. Silahkan dikerjakan latihan soalnya pada buku latihan masing-masing. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.